Bayangkan raksasa kopi seperti Starbucks, yang dulunya mendominasi dunia, tiba-tiba hampir jatuh. Keputusan apa yang membuat mereka tersandung? Dan bagaimana mereka bangkit dengan strategi yang mengubah permainan? Kisah ini akan membuka mata Anda tentang kesalahan fatal dan langkah brilian di dunia bisnis. Simak sampai akhir untuk pelajaran penting yang bisa menginspirasi hidup Anda. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di Si Karyawan Pintar, tempat di mana kita membahas strategi-strategi bisnis dari perusahaan dunia. Hari ini, kita akan mengupas bagaimana Starbucks, ikon global kopi, melewati perjalanan penuh liku, dari puncak kejayaan hingga kejatuhan yang menyakitkan, lalu bangkit kembali di bawah kepemimpinan baru. Kita akan belajar bagaimana mereka hampir kehilangan segalanya karena kesalahan fokus, dan bagaimana perubahan sederhana tapi revolusioner membuat mereka kembali ke jalur sukses. Ada banyak pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari perjalanan ini. Mari kita mulai dan gali lebih dalam kisah mereka. Chapter 1, Kejayaan Starbucks. Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Pike Place Market, Seattle, sebagai sebuah toko kecil yang fokus menjual biji kopi berkualitas tinggi. Awalnya, mereka hanya dikenal di lingkup lokal, hingga akhirnya Howard Schultz bergabung di tahun 80-an. Schultz memiliki visi yang unik dan ambisius, menjadikan Starbucks sebagai tempat ketiga, selain rumah dan kantor. Sebuah ruang di mana orang bisa merasa nyaman, santai, dan terhubung dengan komunitas. Konsep tempat ketiga ini menjadi daya tarik utama yang membedakan Starbucks dari kedai kopi lainnya. Mereka tidak hanya menjual kopi, tetapi juga pengalaman. Dari pilihan desain interior yang hangat hingga layanan pelanggan yang ramah, semuanya dirancang untuk menciptakan suasana yang mengundang orang untuk tinggal lebih lama. Popularitas mereka pun meledak. Pada tahun 90-an, Starbucks berhasil membuka ribuan gerai di berbagai belahan dunia, dari New York hingga Tokyo. Starbucks menjadi lebih dari sekadar kedai kopi, mereka menjelma sebagai simbol gaya hidup modern. Kehadiran gerai mereka di setiap sudut kota besar menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian banyak orang. Namun, seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kejayaan ini juga membawa tantangan besar yang harus mereka hadapi. Chapter 2, Kejatuhan yang tak terhindarkan. Kesuksesan besar seringkali membawa tantangan yang tak terduga, dan itulah yang terjadi pada Starbucks. Di puncak kejayaannya, perusahaan ini mulai kehilangan fokus. Mereka terlalu ambisius dalam upaya ekspansi, menambahkan berbagai menu baru yang sebenarnya tidak sejalan dengan identitas mereka. Salah satu contohnya adalah kopi infused olive oil, yang ternyata malah membingungkan pelanggan dan gagal menarik perhatian. Selain itu, suasana hangat dan nyaman yang dulu menjadi ciri khas gerai Starbucks mulai memudar. Banyak pelanggan merasa pengalaman di gerai mereka berubah menjadi sesuatu yang sibuk dan tidak lagi menyenangkan. Waktu tunggu untuk mendapatkan kopi semakin lama, membuat frustrasi pelanggan yang sudah terbiasa dengan layanan cepat. Sementara itu, kompetitor seperti kedai kopi lokal dan jaringan internasional lainnya mulai menawarkan produk yang lebih relevan dengan harga lebih terjangkau. Starbucks, yang dulu dikenal sebagai pelopor gaya hidup, perlahan kehilangan tempatnya di hati pelanggan. Penjualan mulai menurun drastis, dan identitas mereka sebagai tempat ketiga mulai menghilang. Krisis ini mencapai puncaknya ketika Howard Schultz, pendiri yang menjadi wajah perusahaan, memutuskan untuk mundur sebagai CEO. Starbucks kini berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus melangkah kemana. Masa kejayaan mereka tampak seperti bayangan masa lalu. Chapter 3, Penurunan penjualan yang menyakitkan. Bayangkan Anda berdiri di antrean panjang di Starbucks, menunggu lebih dari 5 menit hanya untuk secangkir kopi hitam. Frustrasi seperti ini menjadi pengalaman umum bagi pelanggan. Pelayanan yang lambat dan menu yang terlalu beragam justru memperumit pengalaman mereka, membuat Starbucks kehilangan daya tariknya. Di sisi lain, Starbucks mulai kehilangan esensi yang dulu menjadi kekuatan utamanya. Gerai yang dulunya nyaman dan menjadi tempat favorit untuk bersosialisasi kini berubah menjadi lokasi yang sibuk dan tidak lagi ramah. Pelanggan tidak lagi merasa betah, dan suasana hangat yang menjadi ciri khas mereka perlahan menghilang. Sementara itu, pesaing seperti kedai kopi lokal dan jaringan internasional terus menawarkan pengalaman yang lebih sederhana, harga lebih terjangkau, dan kualitas yang tidak kalah.
Dengan pilihan yang semakin banyak, pelanggan mulai meninggalkan Starbucks. Penjualan merosot drastis, dan kesalahan strategi manajemen memperparah situasi. Perubahan menu yang tidak relevan serta inovasi yang kurang berhasil gagal menarik perhatian konsumen. Kondisi ini membuat Starbucks seperti kapal besar yang kehilangan arah. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas, mereka terus terombang-ambing di tengah kompetisi yang semakin ketat. Namun, di tengah kegelapan ini, datang secercah harapan. Penunjukan Brian Niccol, mantan CEO Chipotle, sebagai pemimpin baru menjadi titik balik yang diharapkan mampu mengembalikan kejayaan Starbucks. Chapter 4, Kebangkitan di tangan CEO baru. Ketika Brian Niccol, mantan CEO Chipotle, ditunjuk sebagai pemimpin baru Starbucks, ia membawa strategi yang segar dan fokus yang tajam. Langkah pertama yang diambilnya adalah menyederhanakan menu. Minuman-minuman yang tidak populer, seperti kopi infus olive oil, dihapus dari daftar. Fokus kembali diarahkan pada minuman favorit pelanggan, membuat pilihan menjadi lebih sederhana dan lebih relevan. Strategi berikutnya adalah menghapus biaya tambahan untuk susu non-dairy, sebuah langkah yang langsung mendapat respons positif dari pelanggan. Perubahan ini menunjukkan bahwa Starbucks kembali peduli pada kebutuhan konsumennya. Namun, langkah yang paling menarik perhatian adalah aturan 30 detik. Niccol menekankan bahwa kopi hitam harus bisa disajikan dalam waktu kurang dari setengah menit. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap layanan Starbucks. Selain itu, Niccol membenahi aplikasi pemesanan mobile dengan menambahkan fitur yang lebih mudah digunakan. Dia juga menciptakan area khusus untuk pengambilan pesanan, sehingga antrean di gerai dapat berkurang secara signifikan. Hasilnya, waktu tunggu yang lebih singkat, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan yang terpenting, pelanggan mulai kembali ke Starbucks. Di bawah kepemimpinan baru, Starbucks perlahan menemukan jalannya kembali. Dengan fokus pada esensi dan inovasi yang relevan, perusahaan ini berhasil keluar dari krisis dan kembali menuju kejayaannya. Chapter 5, Kesimpulan. Kisah Starbucks mengajarkan bahwa kehilangan fokus bisa menjadi awal dari kejatuhan. Perusahaan ini mulai terpuruk ketika terlalu sibuk mencoba hal-hal baru yang tidak relevan dengan identitas mereka. Namun, kebangkitan Starbucks terjadi ketika mereka kembali fokus pada apa yang menjadi inti kesuksesan mereka, menyederhanakan menu, memperbaiki layanan pelanggan, dan memberikan pengalaman terbaik. Hal ini adalah pelajaran penting untuk kita semua. Dalam hidup maupun bisnis, kita perlu berhenti sejenak dan mempertimbangkan apa yang benar-benar penting dan menjadi dasar dari kesuksesan kita. Dengan memahami hal tersebut, kita bisa mengambil langkah yang lebih terarah untuk mencapai tujuan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa belajar dari pelajaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas.